Penanganan terjadinya bencana alam gunung meletus. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Let's go. Yang pertama, Muhammad Ahsan Arafi bisa dipanggil Kak Ahsan. Jumarnisa bisa dipanggil Kak Jumarnis. Lutfianur Agustin bisa dipanggil Kak Lutfi. Fitria Septiani bisa dipanggil Kak Fitri. Laila Almaratussoleh bisa dipanggil Kak Laila. Muhammad Fatir Bintang bisa dipanggil Kak Bintang. Marlina Hirsolihah bisa dipanggil Kak Lina. Nisrina Alfa Febrianti bisa dipanggil Kak Nisrina. Wah, perkenalan udah selesai nih. Sekarang kita mau membahas apa nih teman-teman? Wah, betul sekali teman-teman. Kita akan membahas penanganan terjadinya bencana alam gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Gunung berapi meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat endapan magma yang terjadi di perut bumi, lalu didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Lalu, apa sih magma itu? Oke, aku kasih tahu ya. Magma adalah cairan panas yang terdapat pada lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, yang bisa menyebabkan apapun bisa terbakar bila terkena magma tersebut. Bayangin nih teman-teman, magma yang panas itu didorong keluar. Nah, disitulah gunung api bisa meletus. Itulah awal mula gunung bisa meletus. Sekarang, ayo kita simak prosesnya. Gunung meletus terjadi karena tekanan besar dari dalam bumi. Di bawah permukaan bumi terdapat cairan panas yang disebut dengan magma. Magma ini terbentuk akibat suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi. Ketika tekanan terus meningkat, magma mencari jalan keluar melalui celah-celah di gunung. Lama-kelamaan, tekanan di dalam gunung semakin besar hingga akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Maka terjadilah letusan gunung berapi. Saat meletus, gunung mengeluarkan lava pijar, abu vulkanik, gas panas, dan awan panas yang menyebar ke udara. Nah, setelah tahu gimana proses gunung bisa meletus, sekarang kita bahas yuk tanda-tanda gunung mulai aktif. Biasanya gunung berapi dipantau lewat tingkat siaga dari level 1 sampai level 4. Yang pertama yaitu level 1 atau normal. Artinya gunung api sedang tenang dan tidak berbahaya. Belum ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Semua terlihat aman teman-teman. Tidak ada asap besar atau gempa di sekitar gunung. Saat gunung dalam keadaan ini, orang-orang biasanya masih bisa beraktivitas seperti biasa di sekitarnya. Selanjutnya, level 2 atau waspada. Di sini mulai ada tanda-tanda aktivitas di gunung. Kadang muncul asap tipis dan terasa getaran kecil. Kita harus mulai hati-hati dan tidak mendekati kawah gunung. Selanjutnya, level 3 atau siaga. Berarti gunung terlihat makin aktif teman-teman. Asap keluar lebih banyak dan suara gemuruh mulai terdengar. Warga di sini harus siap-siap ya untuk mengungsi kalau ada perintah dari petugas. Yang terakhir, level 4 atau awas. Di sini gunung sedang meletus atau akan meletus sebentar lagi. Asap tebal, abu dan lava bisa keluar kapan saja. Semua orang di sini harus segera mengungsi ke tempat yang aman. Setelah itu, kita akan membahas tahapan 3S: sebelum, saat, dan sesudah. Yang pertama, sebelum bencana. 1. Menyiapkan alat kesehatan darurat. Artinya, seperti kotak P3K yang berisi perban, plester, obat merah, dan masker. 2. Mendata warga yang butuh perhatian khusus. Artinya, mencatat siapa saja yang sakit, lansia, atau punya kebutuhan khusus supaya bisa cepat dibantu jika ada bencana. 3. Membuat rencana evakuasi. Artinya, menyiapkan jalan atau tempat aman untuk menyelamatkan diri saat bencana. Contohnya yaitu menentukan jalan keluar menuju lapangan sekolah saat gempa. 4. Belajar pertolongan pertama. Contohnya yaitu belajar membalut luka kecil atau menenangkan teman yang panik. 5. Menyiapkan bahan edukasi kesehatan. Contohnya salah satunya adalah poster.
selanjutnya yaitu saat bencana. 1. Memberikan makan dan minum yang cukup. 2. Membantu memindahkan orang ke tempat aman. 3. Menolong orang yang terluka. 4. Merawat orang di tempat pengungsian. 5. Membagikan alat kesehatan. Yang terakhir yaitu kegiatan setelah bencana. 1. Merawat orang yang masih luka atau sakit. 2. Menemani orang yang sedih atau takut. 3. Menjaga kebersihan tempat tinggal sementara. 4. Mengajarkan cara hidup sehat setelah bencana. 5. Menjaga orang yang mudah sakit. Ayo tetap waspada terhadap tanda-tanda gunung meletus. Siapkan tas siaga, ikuti arahan petugas, dan bantu sesama. Ingat 3S ya, sebelum, saat, dan sesudah. Bersama kita bisa lebih tangguh menghadapi bencana. Mari kita jaga alam, karena alam juga akan menjaga kita. Sekian dari kelompok 2, pesan kami, tetap siaga, tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.